Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tenda pengungsian korban longsor Cibatu Hilir Sukabumi dibangun Kementerian Sosial, fokus rawat anak-anak dan lansia. Angin puting beliung menyapu puluhan rumah warga di Sukabumi dan Indramayu. Puluhan bangunan rusak diterjang. Berjoget dukung Capres-Cawapres nomor urut 2, guru SDN 3 Gobras, Kota Tasikmalaya dinyatakan bersalah oleh Bawaslu. Tim gabungan kembali membersihkan lokasi longsor di Kampung Batu Hilir di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Menteri Sosial meninjau lokasi pengungsian dan mendirikan tenda serta membuat dapur umum. Beberapa tenda pengungsian korban longsor telah dibangun di Kampung Cibatu Hilir, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Menteri Sosial Tri Risma hari ini melihat langsung penanganan ratusan korban longsor, terutama lansia dan anak-anak. Yang terancam 69. Jadi kalau itu dibutuhkan penelitian, itu dibutuhkan nanti mereka layak atau tidak di situ, maka pasti membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, waktu yang cukup panjang itu maka kita harus prepare-nya untuk kesiapan mereka tinggal di tempat sementara ini agak panjang. Jadi karena itu tadi saya sudah matur sama Pak Sekda, Pak Waka dan Pak Dandim, Pak Kepala Desa dan Pak Camat bahwa kita memang harus persiapkan itu untuk jangka yang agak panjang supaya ya mereka saat mereka belum dapat hunian tetapnya, maka mereka bisa istirahat dengan nyaman gitu. Dapur umum telah beroperasi untuk memenuhi makanan pengungsi. Sementara itu, tim gabungan kembali melakukan pembersihan di lokasi longsor. Pembersihan lokasi sebagai bahan untuk melakukan kajian kondisi tanah. Yang terkena itu ada 12 ya, 12 rumah, 15 kakak dan 52 keluarga. Ada yang terancam 69. Tadi Bu Menteri sudah wanti-wanti nanti ada tambahan kayak tenda-tenda untuk dipasang di sini. Dan setiap malam mereka harus tidurnya di sini. Berat 12 unit. Untuk di tenda pengungsian ini, para pengungsi itu yang 15 kakak itu memang mengungsi di tenda pengungsian atau ada masih di rumah warga atau gimana Pak? Oh, siap. Untuk yang 15 terdampak itu sebagian itu mengungsi secara mandiri, yaitu di rumah sanak dan saudaranya. Lalu di sekitar rumah yang telah disediakan oleh kepala desa yang di dekat perumahan. Begitu rekan-rekan. Jumlah korban terdampak bencana sebanyak 15 keluarga, sedangkan jumlah rumah warga terancam sebanyak 67 unit, dengan korban terancam sekitar 240 orang. Selain rumah, longsor juga merusak satu musala dan posyandu. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Cirebon mengakibatkan tembok penahan tanah longsor dan menerjang tembok rumah warga. Tingginya debit air dari hulu mengakibatkan tanggul irigasi desa Pamengkang jebol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kuat menahan derasnya arus sungai, tanggul irigasi di desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon akhirnya jebol pada Jumat petang. Arus air mengalir deras ke permukiman warga. Salah satunya adalah rumah Nenek Tina, warga Blok Pon, Desa Pamengkang. Material tanah dan batu memenuhi ruang tengah nenek berusia 75 tahun. Warga pun bergotong royong membersihkan material tanah di rumah sang nenek. Longsoran akibat memang TPT warga yang sudah rapuh, yang sudah lama usianya, akhirnya mengakibatkan ke rumah nenek Tina yang tinggal bersama cucunya. Sampai jebolnya Pak itu bagian bawahnya? Ya, sampai jebolnya karena saking derasnya air hujan dan memang itunya TPT-nya terlalu ini, akhirnya bisa jebol tembok yang sebelah kiri.
Pemerintah desa masih melakukan koordinasi untuk perbaikan permanen tembok penahan tanah dan mempercepat perbaikan tanggul irigasi yang amblas dan jebol. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Ratusan rumah warga di Pantura Pamanukan, Subang terendam banjir. Sementara di kota Tasikmalaya, banjir juga merendam Rumah Sakit Dr. Soekarjo. Sungai Kalen Sema tidak kuat menampung debit air yang tinggi akibat hujan deras. Sungai ini pun meluap membanjiri sekitar 160 rumah warga di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Subang. Warga berharap pemerintah memperbaiki tembok penahan tanah di sepanjang Sungai Kalen Sema agar banjir tidak terus terjadi. Sementara di kota Tasikmalaya, banjir menggenangi Rumah Sakit Dr. Soekarjo. 3 ruangan tergenang banjir termasuk ruangan pendaftaran. Akibatnya, para pasien tidak bisa keluar dan memilih bertahan di atas tempat tidur. Banjir yang kerap terjadi akibat posisi rumah sakit berada lebih rendah dari saluran pembuangan, sehingga air tidak bisa keluar dan masuk ke ruang perawatan. Kondisi ini sudah lama terjadi dan sampai saat ini belum ada perbaikan. Pohon besar setinggi 30 meter tumbang menimpa pengendara di Jalan Raya Puncak Ciloto, Kabupaten Cianjur. Angin dan hujan deras juga menumbangkan pohon petai berukuran besar di Sumedang. Dibutuhkan lebih dari 3 jam bagi petugas gabungan untuk memotong pohon mahoni setinggi 30 meter dengan diameter 1,5 meter yang tumbang di Jalan Raya Puncak Ciloto, Kabupaten Cianjur. Pohon yang tumbang pada Jumat malam menimpa 1 mobil dan sepeda motor. Akibatnya 1 pengemudi motor mengalami patah tulang. Yang menimpa kendaraan roda 4 dan 1 roda 2 yang mengakibatkan 1 orang patah tulang dan sudah dibawa ke rumah sakit. Pohon tumbang juga menimpa sebuah rumah di Desa Sukatali, Sumedang. Pohon petai berukuran besar tumbang diterjang angin kencang dan hujan deras pada Kamis yang lalu. Pemilik rumah yang sedang berada di kamar mandi langsung keluar menyelamatkan diri saat pohon tumbang menimpa rumahnya. 10% lebih kayaknya besar. Genteng-genteng hancur. Terus ada yang terluka apa di sini, Pak? Nggak ada, cuman babak-babak. Saat cuaca buruk seperti angin kencang disertai hujan deras, warga hendaknya lebih waspada dengan menghindarkan diri dari pohon-pohon besar yang rawan untuk tumbang. Agun Gunawan dan Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur dan Sumedang. Angin puting beliung menyapu puluhan rumah warga di Kampung Cibitung, Kota Sukabumi, dan di Kabupaten Indramayu. Puluhan bangunan dan pohon rusak diterjang angin puting beliung. Angin puting beliung menerbangkan atap rumah di Kampung Cibitung, Kelurahan Limus Nunggal, di Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Angin puting beliung terjadi Sabtu sore juga menumpangkan pohon-pohon. Kecil udah gitu teh besar ininya anginnya. Anak-anak pada menjerit-jerit ketakutan. Kayak ada yang putih ke atas. Awalnya dari sebelah utara, dari wilayah Ciberem Hilir. Kebetulan yang terdampak 2 RT, RT 1 dan RT 2, RW 5. BPBD Kota Sukabumi mencatat ada 27 rumah yang rumahnya tersapu angin puting beliung. Angin puting beliung juga terjadi di Kabupaten Indramayu. Puluhan rumah hingga pohon di 3 desa yang dilintasinya rusak berat. Warga pun mengungsi di tengah hujan yang terus mengguyur. Ya, ada berapa rumah? Di bawah 100 ya kurang lebih ya. Yang parah? Yang parah ada 2 rumah. 60 rumah di 3 desa yakni Desa Kerticala, Sukamulya, dan Desa Gadal mengalami kerusakan. Di Kabupaten Kuningan, hujan deras disertai angin kencang membuat belasan rumah di Desa Cinagara rusak.
Kencangnya tiupan angin dan derasnya hujan membuat ketakutan warga desa. Material bangunan beterbangan, genteng warga rusak terbawa angin, dan bajaringan sekolah ambruk. Sedikitnya ada 15 rumah warga rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam musibah ini. Tim Liputan melaporkan dari Kuningan, Sukabumi, dan Indramayu.